Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari course Teknik Presentasi Digital. Di sini kita nanti akan mempraktikkan teknik negosiasi di mana kasusnya adalah pembebasan lahan untuk didirikan rumah susun. Seperti itu ya Mbak Neti? Benar sekali. Di sini kita akan bernegosiasi mengenai harga ganti untung ya, Mbak. Iya, benar sekali. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya Mbak Neti, biar lebih akrab. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Isnani Mariamah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, saya Niti Fitriani dari Universitas Diponegoro. Oke, kita baru kenal ya, Mbak. Oke, mungkin kita langsung saja ya, Mbak, praktikan untuk teknik negosiasi kali ini. Boleh, boleh. Baik, jadi di sini Mbak Neti berperan sebagai negosiatornya ya, Mbak? Ya, dari pihak perusahaan ya. Iya, betul. Jadi di sini saya sebagai perwakilan salah satu warga yang terdampak adanya pembebasan lahan ini. Seperti itu ya, Mbak Neti? Ya, betul. Oke, silakan dimulai saja, Mbak Neti. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Isnani. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neti. Alhamdulillah baik nih. Gimana kabarnya Mbak Neti? Alhamdulillah baik dong. Jadi gini Mbak, langsung aja ya. Jadi Mbak Isnani kan kemarin itu sudah berdiskusi ya, melobi bersama teman saya. Nah, saat ini nih, ini kita agendakan untuk negosiasi perihal harga ganti untung pembebasan lahan. Seperti itu. Nah, di sini saya Neti Fitriani dari negosiator perwakilan perusahaan Grand City. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk Mbak Isnani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Mbak Neti. Perkenalkan saya Isani Mariama. Saya perwakilan dari salah satu warga yang memang terdampak untuk pembebasan lahan ini gitu Mbak Neti. Oke, jadi seperti ini ya Mbak ya. Tujuan perusahaan kami melakukan negosiasi ini, itu kami ingin membangun sebuah rumah susun Grand City di daerah Bandung Barat ini Mbak. Nah, terutama di daerah Cisarua ini. Nah, di daerah ini tuh kami tuh mempertimbangkan ya, memilih desa mana yang akan kami gunakan lahannya untuk membuat dan membangun rumah susun Grand City ini. Dan akhirnya kami memutuskan untuk memilih desa ini untuk kami jadikan tempat pembangunan rumah susun Grand City kami, Mbak. Nah, dalam lobby kemarin bersama teman saya sudah menyinggungkan mengenai harga ganti untung per meter kubiknya. Nah, maka dari itu, ini kami akan mendiskusikan harga pembebasan lahan kepada Mbak Isnani selaku perwakilan dari tokoh masyarakat desa ini. Kami juga sudah mendata nih Mbak, jumlah warga yang terkena pembebasan lahan ini, yaitu sekitar 200 warga. Oke Mbak Neti, terima kasih buat penjelasannya. Memang benar ya, kemarin sudah ada lobby gitu dengan saya. Nah, namun Mbak Neti, di sini saya sudah memperhatikan ya, dan di sini saya juga menggarisbawahi gitu. Jadi ada beberapa memang yang perlu kita diskusikan gitu mengenai harga gitu Mbak Neti, karena harga ini kan memang riskan banget gitu ya. Kalau misalkan kita benar-benar nggak sepakati, nantinya ke depannya pasti akan ada kendala seperti itu. Nah, saya ingin tahu dong Mbak Neti, dari perusahaan mau ganti untungnya itu berapa ya Mbak Neti? Oke, untuk harga ganti untung pembebasan lahan dari perusahaan kita menawarkan senilai 200.000 per meter kubiknya, Mbak. Gimana nih? Waduh, cuma 200.000 Mbak per meter kubiknya, nggak salah nih. Soalnya kan Mbak Neti tahu sendiri nih,
Mungkin Mbak Neti juga udah pernah ya ke Cisarua gitu, karena tadi memang sudah ada beberapa alasan gitu memilih desa Cisarua. Mbak Neti bisa lihat sendiri nih, akses dari Cisarua ini memang mudah banget gitu Mbak Neti. Apalagi nih, pemandangan dari Cisarua itu memang benar-benar indah, pegunungan, puncak itu kan hijau, memanjakan mata gitu Mbak Neti. Apalagi nih, penduduk di Cisarua itu ramai gitu. Jadi untuk perekonomiannya pun sudah sangat baik gitu. Apalagi nanti ke depannya nih kalau misalkan ada rumah susun pun itu pasti perekonomiannya juga baik Mbak Neti. Apa nggak bisa nih dinaikkan? Masa cuma 200.000 per meter kubik sih Mbak? Oke Mbak, jadi ini ya Mbak yang saya jelaskan. Ya memang sih faktor yang mempengaruhi nih Mbak untuk harga ganti untung pembebasan lahan itu sendiri salah satu dipengaruhi oleh tanah yang terletak di kawasan padat penduduk. Nah, kita lihat memang saat-saat ini kan di desa ini memang penduduknya masih padat, tapi dari pemerintah nih Mbak, kan ada nih pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Dari adanya pemindahan ini pasti akan berdampak dengan daerah sekitarnya, yaitu Bandung Barat. Nah, di sini dampaknya itu pasti akan mengalami penurunan jumlah penduduk nih Mbak, di mana banyak penduduk dari desa ini yang akan melakukan migrasi ke Kalimantan Timur. Karena kita tahu ya Mbak ya, kalau kita udah pindah nih ke ibu kota, pasti kan ada harapan nih Mbak bahwasananya dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih dan juga didapat. Nah, maka Barat ini terus nih desa ini nih akan menjadi sepi kalau penduduknya mohon maaf ya Mbak ya, penduduknya itu melakukan migrasi ke Kalimantan Timur. Nah, oleh itu kami ingin menawarkan nih dengan harga 200.000 per meter kubiknya nih Mbak. Oke, Mbak Neti. Memang ya, nanti ibu kota Indonesia itu akan pindah gitu ke Kalimantan. Tapi Mbak Neti perlu digarisbawahi bahwa kalau misalkan ibu kotanya ini pindahnya masih lama loh Mbak Neti kalau kita lihat nih. Sedangkan di sini masyarakat itu mata pencaharian utamanya itu sebagai petani gitu Mbak Neti. Apalagi lahan yang mau dibuat nih, dibuat rumah susun, itu sebagai penghasilan utama mereka makan gitu. Nanti kalau misalkan dibeli diganti untung gitu ya, mau dibuat rumah susun, gimana mereka mau makan, gimana mereka mau mendapatkan penghasilan gitu Mbak Neti. Coba kita diskusikan dulu deh Mbak Neti, gimana? Oke Mbak, terima kasih. Jadi gini Mbak, saya perlu jelaskan gini ya Mbak ya. Untuk harga, jadi kan kita menawarkan 200.000 per meter kubik. Nah, jika ada satu masyarakat atau warga nih yang tadi terkena pembebasan lahan dari kita nih. Nah, itu dia punya lahan sekitar 1 hektar. 1 hektar itu berkisar 10.000 meter per kubik. Nah, itu kita bisa hitung nih Mbak. Dari penawaran kita 200.000 dikali dengan 10.000 meter kubik. Dan itu jika kita hitung senilai 2 miliar tiap orangnya Mbak. Nah, kayak gitu. Nah, uang yang 2 miliar itu bisa dipergunakan oleh warga untuk buka usaha lagi, Mbak. Untuk berwirausaha kah, atau membuat toko atau lainnya, Mbak, seperti itu. Kemudian juga bisa membeli kendaraan yang lebih layak, kemudian bisa merenovasi rumah, bisa juga ditabung, bisa untuk investasi, kemudian bisa untuk biaya pendidikan anak-anaknya untuk semakin tinggi. Kemudian juga bisa untuk umroh dan haji loh, Mbak. Oke, terima kasih Maneti. Penawarannya sangat luar biasa ya. Tapi gini Maneti, apa itu nggak murah banget nih Mbak Neti, 200.000 per meter kubik gitu. Itu bisa dinaikin nggak sih Mbak Neti? Soalnya nih ya, setelah tadi saya juga sudah menjelaskan ya keunggulan-keunggulan kelebihan dari Cisarua ini, dari tanahnya pun punya kelebihan loh Mbak. Dari tanahnya nih yang mau didiriin rumah susun pun punya kelebihan Mbak Neti. Jadi karena kita di pegunungan nih, banyak mineralnya. Jadi airnya tuh jernih, seger-seger. Kalau buat minum, aduh, udah jadi pegunungan langsung gitu ya. Nah, itu
kalau misalkan ditanamin tanaman pun itu subur banget gitu Mbak Neti. Coba deh, masa nggak bisa nih dinaikkan 200.000, kan banyak banget nih kelebihan-kelebihannya. Oke, Mbak, bener banget sih. Memang benar itu semua pertimbangan kami juga dan itu sebuah unggulan dari desa ini. Namun gini loh, Mbak, setiap desa walaupun dia ada keunggulannya pasti juga ada kekurangannya, Mbak. Nah, salah satunya itu desa ini kan kita bisa lihat sendiri, Mbak, itu rawan banjir dan longsor seperti itu. Nah, sekalinya kita banjir atau longsor itu pasti akan mengalami rugi yang besar. Ya, memang sih untuk rawan banjir dan longsor ini tidak terlalu signifikan. Dalam artian setiap tahun tidak akan mengalami gitu. Namun ya itu tadi Mbak, jika sekalinya mengalami itu akan memberikan dampak rugi yang besar gitu Mbak. Nah, dari resiko yang besar tersebut juga perusahaan ini tetap berani lah ya menawarkan senilai 200.000 per meter kubiknya seperti itu Mbak. Jadi walaupun kita tahu resikonya besar, dampaknya nanti besar, tapi kita tetap berani untuk memberikan harga yang menurut kami pantas dan sesuai seperti itu Mbak. Dan perusahaan yang penawaran yang kami tawarkan ini juga udah sesuai juga sama apa yang udah kita pertimbangkan, baik buruknya, kemudian keunggulan dan kerugiannya seperti itu. Jadi tadi kan karena rawan bencana juga, kita bisa lihat itu juga rawan longsor juga. Nah, itu juga udah jadi pertimbangan kita dan kalau nanti kita udah jadi nih Mbak, atau dalam proses pembangunan juga terjadi hal itu kan juga kita mengalami rugi besar dan kenyamanan yang berkurang seperti itu. Jadi kita rasa pantas 200.000 itu per kubik kita berikan. Oke, Mbak Neti. Emang benar ya, Mbak. Saya sebagai warga di sini gitu yang merasakan sendiri memang benar adanya banjir, tanah longsor. Tapi ini nggak setiap tahun loh, Mbak. Perlu digarisbawahi ya, nggak setiap tahun adanya banjir sama tanah longsor gitu. Jadi masih lebih banyak kelebihan, keunggulan dari Cisarua ini daripada tadi kekurangannya gitu. Karena memang saya rasakan sendiri untuk banjir ini jarang banget gitu, Mbak. Memang pernah gitu, cuma jarang gitu, nggak selalu tiap tahun itu ada gitu kan. Nah, apa dengan satu alasan tadi tuh untuk banjir saja sama tanah longsor yang memang setiap tahun tidak terjadi, apa nggak bisa ditingkatkan gitu Mbak untuk harganya dari 200.000 per meter kubik? Karena kan tadi saya sudah banyak sekali loh Mbak, keunggulan-keunggulan dari Cisarua ini sudah saya sebutkan semua gitu. Masa nggak bisa dinaikin sih Mbak? Ayolah dinaikin coba. Oke Mbak, cukup alot ya diskusi kita. Jadi gini loh Mbak, harga yang kita tawarkan itu kan sudah sesuai pertimbangan dari perusahaan juga nih Mbak. Nah tadi itu udah kita rasa pantas dan sesuai, kita tawarkan segitu nih Mbak. Karena selain kita mengeluarkan biaya harga ganti untung, kita juga memperhatikan biaya lain loh Mbak. Ada biaya-biaya lain selain harga ganti untung ini, kayak misalnya nih ya Mbak ya, ada biaya PPN, ada biaya perizinan, pengembangan di atasnya, kemudian ada dan itu loh Mbak. Masa itu emang masyarakat yang mau bayarin kan enggak kan? Itu dari perusahaan yang akan menanggung. Maka dari situ kami memperhatikan biaya-biayanya, jadi dirasa 200.000 itu pantas kami berikan dan kami tawarkan kepada Desa Cisarua ini, Mbak. Seperti itu. Nah, oke deh Mbak. Mungkin saya akan berdiskusi lagi ya Mbak ya. Sekarang saya coba untuk berdiskusi kembali dengan pihak atasan saya melalui sambungan telepon biar Mbak juga bisa mendengar juga ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak Neti. Diusahakan ya Mbak bisa naik gitu dari 200.000 per meter kubik gitu. Karena kan tadi banyak keunggulan gitu ya. Silakan Mbak Neti, boleh-boleh. Oke, saya coba hubungi dulu ya. Oke Mbak Neti, saya tunggu. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bu. Ya, maaf mengganggu nih Pak. Saya Neti Fitriani, saya perwakilan negosiator dari perusahaan kita Pak. Oh iya, saya saat ini sedang berdiskusi secara alot nih Mbak. Pak, maaf.
itu kita ya membahas mengenai penawaran kita itu Pak, yang harga ganti untung. Ya, saya sedang berdiskusi dengan tokoh masyarakatnya langsung ini Pak. Ya, saya juga tadi sudah menjelaskan alasan kita, kemudian penawaran kita berikan, yang memang dirasa kita memberikan 200.000 itu sudah pantas. Tapi ini Pak, masyarakat tuh masih merasa kurang sesuai dengan harga yang kita tawarkan seperti itu. Jadi gimana ya Pak? Apa kita berikan saja penawaran yang kemarin kita sudah susun dan diskusikan itu Pak? Oh iya Pak, baik. Oke, siap Pak, siap. Siap-siap, persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya izin untuk lanjutkan negosiasi dengan tokoh masyarakatnya Pak ya. Nanti saya coba negosiasi lagi dengan penawaran terbaru kita Pak. Oh gitu Pak. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya Pak ya. Maaf mengganggu ya Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, jadi gini Mbak. Tadi saya kan sudah nih ya berdiskusi dengan atasan saya bahwasannya ada kabar baik Mbak. Ada kabar baik nih Mbak. Jadi dari perusahaan dari atasan saya tadi tuh memberikan harga spesial, yaitu yang tadinya nih Mbak ya 200.000 menjadi 300.000 per meter kubik. Wah, itu ada peningkatan tuh Mbak. Jadi kalau dihitung-hitung gini Mbak, tadi kita misalkan 1 hektar itu 10 meter per kubik, dikali 300.000. Jadi setiap orang jika mempunyai tanah 1 hektar, dia akan mendapatkan 3 miliar Mbak. 3 miliar. Selain itu juga, tadi kami juga sudah berdiskusi bahwasannya untuk 100 orang tercepat yang mendaftar setuju pembebasan lahan kepada perusahaan kami akan memberikan door prize, yaitu setiap orangnya akan mendapatkan 1 buah motor, Mbak. Wah, ini penawaran dari kita yang terbaru nih, Mbak. Nah, kemudian juga nih, Mbak ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai penawaran terbaru kita, gitu kan, Mbak ya. Ini juga bisa dipertimbangkan lagi kepada masyarakatnya ya, Mbak ya. Sebelumnya itu saya mau izin cerita nih Mbak. Ini bisalah ya jadi faktor untuk pertimbangannya nanti ketika Mbak mungkin akan berdiskusi mencapai kesepakatan bersama masyarakatnya seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya aja ya Mbak ya. Jadi itu dulu saya itu salah satu korban pembebasan lahan juga di daerah Tangerang Selatan itu Mbak. Iya. Nah di situ kan waktu lagi rame-ramenya tuh Mbak ya. Di situ mereka mau buat supermarket gitulah Mbak. Dan itu saya salah satunya yang kena untuk pembebasan lahannya. Di sana ketika itu saya ditawarkan yaitu senilai 100.000 per meter kubik dan saya menolak, saya tidak mau gitu Mbak. Namun dari perusahaannya memberikan tawarannya yaitu senilai 250.000 gitu Mbak per kubiknya. Cuma saya tetap menolak gitu Mbak, walaupun memang itu harga yang tinggi. Dan saya menolak, akhirnya saya tidak mendapat kompensasinya, kemudian saya tetap menetap di situ dan saya tetap mencari mata pencarian saya di situ. Tapi ternyata berjalannya waktu, aktivitas saya mulai terganggu, kemudian untuk akses kegiatan saya mulai terganggu, kemudian untuk air juga mulai terganggu juga, Mbak. Jadi itu benar-benar merasa nggak nyaman banget. Sedangkan teman-teman saya nih, Mbak, yang dia udah setuju dengan penawaran yang besar itu, yang udah mereka ambil gitu, Mbak, udah dapat kompensasinya gitu. Mereka tuh sekarang makmur, Mbak. Mereka sekarang udah punya kendaraan, udah punya rumah yang ya layak lah, kemudian bisa punya usaha lain. Itu kan berarti berhasil ya, Mbak, ya, uangnya untuk memanfaatkan uangnya seperti dan itu saya dulu menyesal gitu, Mbak. Akhirnya saya harus berjuang kembali gitu dan dari pengalaman saya ini mungkin bisa ya Mbak ya sebagai faktor pertimbangan kepada masyarakat desa tersebut gitu Mbak. Gimana nih Mbak?
Oke, terima kasih Mbak Neti. Ini penawarannya sangat luar biasa ya Mbak, ditingkatkan nih dari 200.000 jadi 300.000 per meter kubik plus ada door prize ya Mbak. Waduh, ini penawaran yang sangat luar biasa gitu. Oke, jadi tadi saya juga sudah mendengarkan ya pengalaman pribadi dari Mbak Neti sendiri untuk dampak-dampak kalau misalkan kita menolak gitu ya Mbak, menolak adanya hal-hal seperti ini gitu. Oke, mungkin gini aja deh Mbak Neti, karena kan saya tidak bisa nih memutuskan sendiri gitu, karena ini kebetulan nih saya tadi buka HP kok ini banyak banget gitu pesan yang masuk, ternyata ini grup Mbak Neti, grup yang sedang membicarakan saya sama Mbak Neti gitu, sedang bernegosiasi. Nah mungkin kebetulan banget ya Mbak Neti nih sedang membicarakan ini, jadi saya minta waktu mungkin 15 menit untuk membicarakan, mendiskusikan ini tadi yang sudah kita tawarkan, yang sudah Mbak Neti tawarkan gitu ya, dari perusahaan bahwa dinaikkan 300.000, nanti ada door prize juga motor gitu untuk 100 orang tercepat gitu ya Mbak Neti. Saya minta waktunya ya Mbak Neti, sebentar kok, 15 menitan deh ya. Oke gitu ya Mbak Neti. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu ya Mbak ya. Saya tunggu. Oke, saya izin ya Mbak buka-buka HP nih. Oke, halo Mbak Neti, masih tersambung kan ya? Masih Mbak, saya masih stay di sini nih. Menunggu ya Mbak. Oke, tadi Mbak Neti kasih kabar baik, saya juga mau kasih kabar baik nih Mbak. Jadi gini Mbak Neti, tadi saya sudah jelaskan kepada warga, terutama warga yang memang terkena dampak ini Mbak, dari lahan ini ya, yang nantinya didirikan rumah susun gitu. Jadi, saya sudah menerangkan bahwa tadi dari perusahaan menawarkan harga dari 200.000 meningkat jadi 300.000 per meter kubiknya, dan nanti akan ada door prize untuk 100 orang tercepat yang memang nanti mau gitu membebaskan lahannya dijadikan nanti didirikan untuk rumah susun gitu ya Mbak. Nah, di sini mereka setuju Mbak Neti dengan adanya penawaran ini karena tadi juga sudah mendengarkan gitu cerita saya yang tadi Mbak Neti sampaikan bahwa ada dampak gitu kalau misalkan kita menolak gitu adanya hal-hal seperti ini gitu. Jadi dari warga alhamdulillah sudah sepakat gitu Mbak Neti untuk penawaran dari perusahaan. Tapi ada tapinya nih Mbak Neti. Mbak. Ternyata dari warga yang tidak terdampak dari pembebasan lahan ini, itu mereka meminta sesuatu juga nih Mbak Neti dari perusahaan gitu. Tadi kan untuk warga yang memang lahannya terdampak kan sudah mendapatkan kompensasi, terus tadi ada dikasih door prize juga gitu. Jadi warga yang nggak terdampak itu juga menginginkan gitu Mbak Neti, menginginkan sesuatu dari perusahaan gitu. Mereka menginginkan nantinya kalau misalkan sudah dimulai nih pembangunan rumah susunnya, untuk tenaga pembangunannya dari warga sekitar sini Mbak Neti yang tidak terkena adanya pembebasan lahan ini gitu. Jadi mereka menginginkan adanya penghasilan tambahan gitu Mbak Neti. Gimana nih untuk penawaran dari warga sini nih Mbak Neti, keinginannya gitu. Oke. Sebelumnya alhamdulillah ya Mbak ya sudah mencapai kesepakatan dan disetujui seperti itu. Untuk masalah kontrak perjanjian nanti akan saya segera berikan, dan tadi ya Mbak ya mengenai permintaan dari warga yang terakhir itu kali nanti akan kami atur bersama perusahaan dan mandornya seperti itu. Jadi nanti untuk jasa atau tenaga kerja pembangunnya nanti kita akan menggunakan warga sekitar seperti itu. Jadi itu aman ya Mbak ya, kami akan penuhi permintaan warga yang terakhir itu ya Mbak ya. Dengan ini maka kita sudah mencapai kesepakatan secara bersama, dan terima kasih atas kesepakatannya nih Mbak. Kemudian
semoga apa yang kita laksanakan sekarang, apa yang kita sepakati bersama itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta bisa dimudahkan untuk kedepannya. Seperti itu, amin. Dan oke, saya akhiri saya aja ya Mbak ya, untuk negosiasi kita karena kita sudah mencapai kesepakatan akhir Oke, antara tokat dengan perusahaan kami. Dan sekian dari saya nih Mbak. Assalamualaikum ya Mbak ya. Selamat beristirahat Mbak Isnani. oke, terima kasih Maneti. Saya tunggu ya untuk kontrak perjanjiannya. Nanti kita akan ketemu lagi ya Maneti. Oke, amin. Semoga bisnisnya bisa berjalan lancar gitu ya Maneti. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mbak Neti? Udah selesai nih. Oke teman-teman, jadi demikian praktik ya, praktik dari teknik negosiasi. Jadi kita tadi sudah ada beberapa teknik negosiasi yang memang kita gunakan gitu ya Mbak Neti di dalam praktik kita kali ini gitu. Mungkin teman-teman bisa menebak-nebak ya Mbak Neti, taktik apa aja sih yang kita gunakan gitu di negosiasi kali ini, bisa ditulis gitu ya di kolom komentar gitu ya Mbak Neti. Oke, mungkin sekian teman-teman dari kita praktik teknik negosiasi kali ini. Kami mohon maaf ya Mbak Neti ya, kalau misalkan banyak kekurangan dari kita karena kita juga masih dalam tahap belajar seperti itu. Baik teman-teman, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.